wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Febriani dengan NIM 1057211222522. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko. Pernahkah kalian menyadari bahwa setiap keputusan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis semua memiliki risiko? Risiko tidak bisa kita hindari tetapi bisa kita kelola. Itulah yang disebut dengan manajemen risiko. Nah, dalam video ini saya akan membahas apa itu manajemen risiko, mengapa penting, serta bagaimana cara menerapkannya agar setiap langkah yang kita ambil lebih terarah dan aman. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, serta memantau berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam organisasi. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian, hambatan, atau bahkan peluang. Dalam bisnis maupun organisasi, risiko tidak bisa kita hindari sepenuhnya, namun dapat kita kelola agar dampaknya dapat diminimalisasi dan peluang yang muncul dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah memberikan perlindungan bagi organisasi agar tetap mampu mencapai tujuan meskipun menghadapi ketidakpastian. Untuk lebih rinci, ada beberapa poin tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu melindungi aset baik sumber daya manusia, keuangan maupun sarana prasarana. Yang kedua yaitu menjamin keberlangsungan usaha melalui antisipasi terhadap ancaman yang dapat mengganggu operasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena manajemen akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang potensi hambatan. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman bagi seluruh pihak terkait seperti karyawan, pelanggan maupun investor. Yang kelima yaitu mendukung pencapaian visi dan misi organisasi karena risiko yang dikelola dengan baik tidak akan menghambat jalannya strategi. Jenis risiko. Dalam praktiknya, risiko dapat muncul dari berbagai aspek. Beberapa jenis risiko yang umum antara lain, yang pertama yaitu risiko strategi. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang, misalnya salah dalam membaca arah pasar atau perubahan regulasi pemerintah. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, sistem, teknologi, maupun kesalahan manusia. Yang ketiga yaitu risiko finansial, risiko yang terkait keuangan seperti kerugian akibat fluktuasi, nilai tukar, kredit macet, atau likuiditas yang tidak mencukupi. Yang keempat yaitu risiko kepatuhan dan hukum, risiko yang terjadi akibat pelanggaran hukum atau regulasi, yang bisa menimbulkan denda, sanksi, atau bahkan pencabutan izin usaha. Yang kelima yaitu risiko reputasi, risiko yang berkaitan dengan citra perusahaan di mata publik, misalnya isu pelayanan buruk atau etika yang dapat merusak kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen risiko. Manajemen risiko tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti tahapan tertentu agar lebih efektif. Tahapan tertentu meliputi risiko. Langkah awal adalah mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi. Identifikasi bisa dilakukan dengan metode wawancara, brainstorming, analisis data, atau pengalaman sebelumnya. Yang kedua yaitu analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadinya, probabilitas, dan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis biasanya digambarkan dalam bentuk peta risiko atau risiko map. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Dari hasil analisis, risiko dapat dipilih berdasarkan prioritas. Risiko dengan dampak besar dan kemungkinan tinggi harus segera ditangani, sedangkan risiko kecil bisa dimonitor saja. Yang keempat
yaitu mitigasi risiko. Pada tahap ini, organisasi merancang strategi penanganan risiko. Mitigasi bisa berupa tindakan pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian agar risiko tidak menimbulkan kerugian besar. Yang kelima yaitu monitoring dan review. Risiko bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pemantauan terus-menerus. Evaluasi berkala penting agar strategi manajemen risiko tetap relevan dengan kondisi terbaru. Contoh penerapan manajemen risiko. Yang pertama yaitu dalam perusahaan manufaktur menyediakan jalur evakuasi dan pelatihan keselamatan kerja untuk meminimalkan kecelakaan. Contoh yang kedua, dalam sektor perbankan melakukan analisis kredit sebelum memberikan pinjaman untuk mengurangi risiko gagal bayar. Contoh ketiga, dalam bidang kesehatan, rumah sakit menyiapkan SOP darurat untuk menghadapi bencana alam atau pandemi. Yang keempat, dalam proyek konstruksi, menyusun jadwal cadangan dan anggaran tambahan untuk menghadapi keterlambatan atau pembengkakan biaya. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dalam manajemen risiko. Meski penting, penerapan manajemen risiko juga menghadapi beberapa kendala, seperti yang pertama yaitu sulit memprediksi kejadian yang bersifat tidak pasti. Yang kedua, keterbatasan informasi atau data yang akurat. Yang ketiga, adanya budaya organisasi yang kurang peduli pada risiko. Yang keempat, perubahan lingkungan eksternal yang cepat, misalnya perubahan teknologi atau regulasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Risiko tidak mungkin dihindari sepenuhnya, tetapi dengan pendekatan yang tepat, risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerugian besar. Organisasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik akan lebih tangguh, mampu beradaptasi, serta tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Itu tadi materi tentang manajemen risiko. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!